semua. Kakak dan Bunda senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua walaupun masih melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Walaupun adik-adik masih beribadah di rumah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Bunda akan mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Di tugas hari ini ada Bunda Indah, ada Kak Putri, dan ada Kak Ethan yang menemani kita hari ini. nah, adik-adik terkasih, sebelum kita mulai ibadah IPA pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Dan kita menyanyi dari Kidung Ceria 286 baitnya yang pertama, Datanglah Tuhan. Pakai gerakannya ya. Hari ini, mari kita doa pembuka dulu ya. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah berkumpul kembali bersama-sama pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mau IMPA, Tuhan berkati supaya kami bisa konsentrasi mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita, tentunya kita akan siapkan apa ya Kak? Siapkan Alkitab, apalagi buku catatan atau kertas, dan alat-alat tulis tentunya. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, tentunya kita akan siapkan apa ya Kak ya? Siapkan Alkitabnya, lalu buku catatan dan alat-alat tulisnya. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 140 bait yang pertama, firman-Mu pelita. kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita juga siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Kakak dan Bunda mengajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak dan Bunda Layan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan tersebut dengan baik dan dapat meresapinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Bunda Nila. Tentunya
tentunya dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Bunda senang sekali bisa bertemu kembali dengan anak-anak semua di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita membaca dan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terambil dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 yang akan dibacakan oleh teman kita Adik Nora Rimukore dari Ranting Efrata. Mari kita baca bersama-sama. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 yang terbunyi demikian. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema bacaan kita pada hari ini adalah Aku adalah pemenang iman. Sebelum kita lanjut, Bunda mau tanya, siapa yang mau menjadi pemenang iman? Bunda mau. Ya, Bunda yakin anak-anak juga semua mau jadi pemenang iman. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar dari Kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang menerima penglihatan atau wahyu di Pulau Patmos yang ditujukan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Saat ini disebut Turki. Jemaat tersebut adalah jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1-7 ditujukan kepada jemaat di kota Efesus. Kota Efesus merupakan kota pelabuhan yang besar dengan penduduk yang banyak, lebih dari 300.000 orang penduduk. Jemaat Efesus sebagai jemaat mula-mula pada mulanya terkenal sebagai jemaat yang baik dan taat beribadah kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka berani melawan para rasul palsu yang pendusta, termasuk pengikut-pengikut Nikolaus sebagai juru tenung. Tetapi karena adanya tekanan atau pengaruh yang kuat dari kekuasaan yang waktu itu dipimpin oleh Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Domitianus sebagai seorang kaisar yang memerintah kerajaan Romawi yang besar pada saat itu. Ia juga ingin disebut sebagai Dewa Tuhan yang berkuasa, sehingga setiap penduduk rakyat Romawi harus menyembah Kaisar Domitianus, bahkan menyembah patungnya sebagai Kaisar dan Dewa Tuhan. Dan apabila ada rakyat yang berani melawan atau tidak mau menyembah, maka akan dihukum. Mungkin alasan ini yang menyebabkan jemaat di Efesus berubah menjadi tidak setia, sehingga ditegur oleh Rasul Yohanes dalam ayatnya yang keempat. Yang jelas, jemaat di Efesus telah berubah menjadi jemaat yang tidak setia, tidak taat menyembah, tidak taat beribadah kepada Tuhan Yesus. Rasul Yohanes mengingatkan untuk bertobat
memohon ampun pada Tuhan. Nah, inilah inti dari pengajaran firman Tuhan kali ini. Bertobatlah, jauhilah, tinggalkan apa yang Tuhan tidak suka. Lakukan apa yang Tuhan suka. Taat dan setia menjalankan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kasih seperti tertulis pada Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika menerapkan hukum kasih ini, maka mereka yang taat dan setia akan disebut sebagai pemenang iman. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak pelayan PA atau anak-anak Tuhan, seringkali juga kita mengalami godaan-godaan untuk membuat kita lalai, membuat kita lupa akan firman Tuhan, sehingga kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk kita bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang kita perbuat. Dan berjanji meninggalkan perbuatan apapun yang tidak disukai oleh Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sehingga kita disebut sebagai anak-anak pemenang iman. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh bagaimana kita bisa menjadi anak-anak pemenang iman adalah jika pada hari Minggu kita seharusnya mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dan kita diajak bermain oleh teman kita, misalnya diajak main sepeda atau diajak main bola. Nah, anak-anak harus bisa memilih yang mana yang harus diikuti. Mari kita berjuang untuk berani menentukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, hari Minggu kita harus tetap ingat, jangan pernah lalai atau lupa untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Harus pergi ke IMPA. Jangan malah pergi bermain. Nah, kalau saat ini situasi pandemi, ibadah hari Minggu melalui daring seperti saat ini, melalui video streaming, anak-anak juga harus tetap mengikuti walaupun tidak diawasi atau tidak ditemani oleh kakak bunda lain secara langsung. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tetap setia bangun pagi, lalu mandi pagi, lalu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak? Nah, seperti contoh teman kita ini. Teman kita ini selalu rajin. Nah, ini bersama dengan adik-adiknya rajin mengikuti ibadah. Nah, anak-anak juga harus rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Ya, itu adalah bentuk kesetiaan atau ketaatan adik-adik atau anak-anak kepada Tuhan Yesus dengan melakukan perbuatan yang baik, taat dan setia mengikuti ibadah. Nah, apalagi contoh-contoh yang lainnya banyak ya. Anak-anak bisa membantu orang tua, menolong mama papa, ya, mengerjakan tugas-tugas yang gampang, yang mudah ya, menjaga adik, ya, menyiram tanaman. Banyak hal yang anak-anak bisa lakukan untuk menjadi anak-anak pemenang iman. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagai anak-anak GPIB kita bersuka cita. Kenapa? Karena hari ini gereja kita berulang tahun ke-73.
Kita sebagai anak-anak GPIB harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah setia menjaga gereja kita, sehingga kita bisa senantiasa mengikuti ibadah. Dengan cara apa? Kita mengungkapkan rasa terima kasih kita, yaitu dengan kita belajar setia melakukan kehendak Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi pemenang iman bersama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, Bunda ada tugas untuk anak-anak. Yang pertama, anak-anak tugas ayat hafalan yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 3. Kita baca bersama-sama ya. Wahyu pasal 2 ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tugas yang kedua, ini ada gambar ya. Anak-anak boleh mengisi gambar hati dengan perbuatan yang seturut akan kehendak Tuhan. Perbuatan yang baik. Lalu di sebelahnya ada titik-titik. Anak-anak boleh isi dengan nama anak-anak ya, sehingga kita bisa membaca tulisannya secara lengkap. Misalnya Nila ya, Nila mau menjadi pemenang iman bersama Tuhan Yesus. Anak-anak boleh warnai, buat warna yang bagus, yang semenarik mungkin ya. Lalu anak-anak boleh letakkan di Alkitab atau di meja belajar, sehingga setiap hari anak-anak diingatkan untuk selalu melakukan perbuatan yang baik, yang seturut akan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, anak-anak harus setia mengisi Sabda Bina Anak Harian setiap hari. Jadikan SBAH ini sebagai tuntunan atau panduan untuk anak-anak membaca Alkitab setiap hari. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita belajar bersama-sama. Bunda berharap kita bisa melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerjakan aktivitasnya, hafalkan ayat hafalannya, nanti anak-anak bisa kirim di WA grup ke masing-masing pelayan di ranting masing-masing. Demikian, sampai bertemu kembali. Selamat hari Minggu, anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah boleh mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda. Tentunya ada tugas aktivitas ya kak ya. Betul, Bun. Yang harus dikerjakan, tapi harus minta tolong papa atau mama kalau memang membutuhkan, menyiapkan bahan-bahannya. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 215, bait pertama. Dengar hai kawanku. Pakai gerakannya ya. Ya. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Ina. Silakan, Bun. Adik-adik, kita akan lipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman hari ini yang mengajarkan dan mengingatkan kami agar tetap setia melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu senantiasa menjadi pemenang iman bersama Tuhan Yesus.
Bapa, kami mau berdoa untuk gereja-gerejamu di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati, teristimewa gereja kami GPIB. Tuhan jaga, pelihara, semangat dalam pelayanan dan penginjilan. Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati pemerintahan pusat hingga daerah terpencil, secara khusus Provinsi Bali, Kota Denpasar, agar senantiasa ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit, agar Tuhan Yesus pulihkan, dan bagi mereka yang berduka, Tuhan juga akan menghiburkan mereka. Bapa, juga untuk orang tua dan anak-anak klien kami, agar Tuhan memberkati dan mencukupkan dalam segala kebutuhan mereka. Untuk kakak bunda layan, tim media dan musik yang sudah bertugas hari ini, tugas Tuhan juga memberkati, agar di dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi bait yang pertama. Pakai gerakannya ya. Nah, anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan tadi nanti bisa minta tolong papa dan mama kalian untuk dibawakan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati agar persembahan kami ini bisa berguna bagi pelayanan dan pelebaran kerajaan. Terima kasih Tuhan karena sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan selalu memimpin dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda akan hitung sampai 3 ya. Kita sama-sama ya. Ayo kakak. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.